Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Doni Indrawan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana dengan prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan dari pembelajaran saya di program atau mata kuliah IoT. Di sini saya akan mengimplementasikan dasar kontrol LED, di mana dalam LED ini akan mengimplementasikan seperti lampu apil atau lampu merah yang berada di perempatan atau pertigaan yang sering kita jumpai. Jadi mari kita lanjut. Yang pertama yaitu microcontroller SP32, kemudian yang kedua ada project board, kemudian yang ketiga ada jumper male to male yang berjumlah 4, kemudian ada lampu LED yaitu warna merah, kuning, hijau. Di sini saya mengganti hijau dengan warna biru karena tidak ada lampu hijau. Dan terakhir yaitu kabel data. Jadi yang pertama kita tancapkan ESP2 pada board. Kita tancapkan segini sampai masuk ya teman-teman. Nah, jadi sampai nggak ada aromanya. Ini kemudian kita masukkan yang pertama pada ground, kita tancapkan ground di sini di arah yang jadi ini bebas ya teman-teman, dimana seperti itu. Dan karena kita akan membuat lampu apel, pastinya ada lampu merah, kuning, hijau. Namun karena tidak ada lampu hijau, maka saya akan menggantikan ke lampu warna biru. Jadi yang pertama LED warna merah, pastikan yang kaki yang lebih kecil itu yang ada di posisi negatif. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang pada pin 21. Kemudian kita tekan sebelah sini, harus sejajar. Kemudian setelah hijau kita masukkan yang LED warna kuning. Jangan lupa kaki yang lebih pendek itu yang berada di negatif. Ya. Maaf, ini kan merah, saya ganti aja biar lebih mudah. Jadi saya ganti warna merah di pin 21. Kemudian kuning di pin 22. Kemudian yang terakhir, karena saya tidak punya warna hijau, jadi saya menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Namun kabelnya saya menggunakan warna hijau. Ditancapkan pada pin 23. Oke. Di sini kita aktifkan kabel data. Kita masukkan ke SP32 untuk powernya dan juga untuk mengupload codingan kita ke SP32. Sekarang selanjutnya kita ke tahapan coding. Oke,
Jadi pertama kita buka Arduino itu. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan tanpa menggunakan delay. Jadi kita menggunakan clock waktu. Jadi yang pertama saya buat adalah pertama kita harus mengimplementasikan atau membuat trigger merah, kuning, dan biru. Jadi kan tadi saya tidak punya LED warna hijau, jadi saya menggunakan warna biru sebagai pengalinya. Jadi saya di sini mendeklarasikan trigger merah di pin 21, kuning di pin 22, dan biru di pin 23. Kemudian di setupnya yang pertama saya lakukan adalah pin mode, yaitu di variabel merah, dimana nanti akan mengeluarkan output, kuning juga, biru juga. Nah, kemudian saya di sini menggunakan serial begin 1600, dimana ini untuk digunakan agar kita bisa memprint tampilan apa yang kita inginkan nanti, dan seperti itu. Kemudian setelah itu saya lanjut ke looping. Nanti saya akan jelaskan tentang fungsi yang saya buat. Jadi pada looping ini saya buat dulu deklarasikan variabel counter. Kan di lampu merah itu biasanya ketika lampu merah menyala, maka untuk lampu hijau ada jeda, yaitu di warna kuning, di lampu warna kuning selama beberapa detik sebagai simbol berhati-hati, belum hijau. Kemudian dari hijau ke merah itu juga ada jeda. Sebenarnya ada jeda, yaitu lampu kuning selama beberapa detik, hati-hati untuk stop, seperti itu. Jadi di sini saya membuat counter, nanti di mana di program saya lampu merah itu akan berjalan selama atau hidup selama 10 detik. Kemudian lampu biru itu akan hidup selama 5 detik, karena lampu hijau itu akan selalu lebih singkat daripada lampu merah. Nah, kemudian saya melakukan looping di sini, di mana dalam looping ini saya menggunakan integer i sama dengan 1. Kemudian i kurang dari 19 detik, karena akan saya akan buat waktunya dalam lampu AB ini selama 19 detik totalnya. Kemudian plus di mana akan ini akan selalu lanjut. Kemudian saya di sini membuat function traffic light. Nah, di dalam function ini saya ada counter, di mana saya menggunakan second dengan count. Jadi di sini nanti akan diisi angka 1, di mana setiap 1000 kali 1 ini nanti akan hitungannya selama 1 detik. Nanti kita bisa lihat. Kemudian saya mendeklarasikan clock start sama dengan clock, di mana selama clock ini kurang dari start ini plus milisecond, maka nanti akan terus berjalan dan akan mengubah, maka di mana dalam pengambilan fungsinya akan berjalan selama 1 detik seperti itu. Kemudian setelah ini berjalan selama 1 detik, ini menunggu selama 1 detik. Setelah 1 detik, kemudian lanjutlah ke tahapan berikutnya, di mana tahap berikutnya jika i kurang dari sama dengan 10, berarti kan selama jalan pertama itu kurang dari 10 detik atau sama dengan 10 detik, maka lampu merah akan hidup dan sisanya akan mati. Dimana saya di sini juga akan menampilkan lampu merah akan hidup selama berapa detik seperti layaknya yang kita temukan di jalan. Kemudian jika i lebih besar daripada 10 dan kurang dari sama dengan 12, ini menandakan bahwa nanti lampu merah akan mati, kemudian akan digantikan dengan lampu kuning. Kemudian setelah itu jika i lebih besar daripada 12 dan kurang sama dengan 17, maka lampu biru akan hidup, sedangkan yang lainnya akan mati. Jadi ketika merah akan menuju biru kan ada jeda kuning. Nah, dari kuning ini kemudian akan ke lampu biru selama 5 detik. Di sini kan selama 5 detik gitu. Dan juga menampilkan pesan atau tampilan berapa detik lampu biru akan menyala. Kemudian setelah biru akan ke merah kan ada jeda lagi, dimana itu
kuning. Nah, dari sini saya menggunakan jeda itu selama masing-masing 2 detik, baik dari merah ke biru maupun dari biru ke merah. Akan ada lampu kuning selama 2 detik sebagai jedanya, sebagai tanda hati-hati seperti itu. Nah, kemudian jika ininya udah mentok sampai 19, maka break stop. Nah, kan secara chord pada Arduino ini, loop ini tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan. Jadi ketika kita break, sebenarnya kita break, program ini tidak akan selesai, karena program ini kan selalu looping tanpa henti selanjutnya. Jadi setelah kita break, sebenarnya dia akan melakukan tahap ini lagi. Jadi dia akan melakukan semuanya terus menerus tanpa henti seperti ini. Nah, kemudian kita akan menguploadnya ke dalam ESP32 controller. Misalnya itu buat ini. Jangan lupa nanti ketika ada connecting kita akan tambah boot pada ESP32. Di sini. Nah, ini udah jalan. Jadi di sini merah akan hidup selama 10 detik. Dimana saya sudah nulis ini jika merah akan berkurang terus. Nah, kemudian ada jeda kuning. Setelah jeda kuning nanti ada jeda akan selanjutnya lampu biru hidup. Nah, setelah lampu biru hidup kemudian ada jeda lagi. Terus akan seperti itu. Jadi layaknya seperti lampu apel yang ada di jalan. Gitu. Jadi lampu merah selama 10 detik, lampu biru selama 5 detik, dengan jeda lampu kuning selama 2 detik. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat pada ESP32 maksud saya. Let's go. Nah, ini pada ESP32 dan port dan LED nya akan seperti ini. Jadi lampu merah akan nyala selama 10 detik, dan jeda ke kuning selama 2 detik, kemudian ke biru selama 5 detik, kemudian ke kuning lagi selama 2 detik, dan merah 10 detik lagi. Jadi mari kita lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di merah, kemudian kuning 2 detik, biru 5 detik, seperti itu. Jika kalian tidak percaya, nanti kalian bisa bandingkan dengan stopwatch yang ada di HP kalian. Oke, jadi seperti inilah implementasi LED dengan menerapkan lampu apel. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Bye bye.